Halo sahabat tangguh, selamat datang di PMK Talks hari ini bersama dengan saya Camar Haenda sebagai moderator yang akan membahas terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam mempertahankan Zero Report Case PMK. Baik sahabat tangguh, tentunya saat ini pemerintah melakukan penanggulangan penyakit mulut dan juga kuku atau PMK terutama di daerah zona merah. Strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak positif. Hasilnya dapat dilihat dari angka hewan sembuh yang kian meningkat. Berdasarkan data Satgas PMK per tanggal 15 November 2022, terdapat 10 dari 26 provinsi yang sudah zero report case atau tidak melaporkan kasus terbaru. Di antaranya ada Provinsi Bali, Lampung, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan juga Kepulauan Riau. Bagaimana selengkapnya terkait dengan cara penanganan dan kondisi PMK saat ini di beberapa daerah yang sudah tidak melaporkan kasus terbaru atau zero report case, telah bergabung bersama kami secara online. Narasumber kita yang pertama ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto. Kabar baik, Bapak, sehat? Sehat Pak, selamat sore untuk semua. Oke. Baik, terima kasih Pak Fahrizal sudah bergabung bersama dengan kami di PMK Talks hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewa Madindra, namun karena beliau berhalangan hadir digantikan oleh Sekretaris PMK Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin. Kabar baik Pak Rentin, kemarin kita bertemu di Bali untuk membahas mengenai koordinasi. Baik. Betul, terima kasih Pak Rentin. Bagaimana saat ini untuk berbagai persiapan dan juga yang sudah dilakukan? Apakah sudah terkendali? Astungkare 2 hari terakhir kemarin dengan hari ini terkendali untuk perhelatan G20 yang ada di Bali. Oke, baik, kita harapkan untuk segala persiapan dan juga rencana-rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian narasumber kita yang ketiga yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, ada Bapak Fahmi Himawan STMT. Kabar baik Pak Fahmi, sehat? Sehat, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Fahmi sudah bergabung bersama kami di PMK Talks hari ini. Kita langsung saja untuk melakukan sesi tanya jawab dan juga perbincangan beserta dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk berkaitan dengan mempertahankan zero case PMK. Seperti kita ketahui dan juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa sudah ada provinsi yang melaporkan 0 kasus PMK di 10 provinsi, termasuk ada Lampung, kemudian juga Bali dan Kalimantan Timur. Lantas bagaimana laporan singkat dari masing-masing daerah? Dan kita ke Pak Fahrizal terlebih dahulu, silahkan Pak Fahrizal, baru nanti ke Pak Fahmi dan selanjutnya ke Pak Made. Silahkan Pak Fahri. Terima kasih, selamat sore untuk teman-teman semua. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk share pengalaman pada forum ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertukar pengalaman sehingga kita semakin mantap gitu ya upaya kita untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku masing-masing daerah. Kami laporkan pada kesempatan ini bahwa data kasus per 15 November 2022 PMK di Lampung itu telah menyebar ke 12 kabupaten kota. Kita punya 15 kabupaten kota, berarti hanya ada 3 yang tidak terkena. Meliputi 30 kecamatan dan 66 desa, jadi cukup besar di sini. Total kasus berdasarkan statistik itu ada 1.987 ekor, hampir 2.000. Tapi alhamdulillah yang sembuh itu mencapai 93,3%, dan yang potong bersyarat ada 91 ekor, dan yang tidak tertolong sehingga mati ada 41 ekor. Menurut catatan di sini kasus terakhir terjadi 28 September di Kabupaten Lampung Tengah, dan saat ini sejak 12 Oktober 2022 Lampung sudah kami nyatakan sudah zero case, dan setelah itu tidak pernah ada perubahan, tetap zero terus, jadi tidak pernah timbul tenggelam gitu ya, tetap zero, konsisten gitu. Kenapa itu bisa kita lakukan? Ada strategi. Sebetulnya kalau kita lihat di sini kan ada skema-skema biosecurity, pengobatan, vaksinasi, potong bersyarat, dan testing. Ini sebetulnya di antara 5 ini kita lakukan secara simultan. Tidak ada yang lebih penting di sini. Semua harus kita lakukan sesuai dengan persoalan yang kita hadapi gitu ya. Pertama, strategi biosecurity
itu kita memastikan bahwa kita memblok aliran ternak baik dari luar maupun dari dalam gitu ya, supaya kalau ada ternak yang terinfeksi itu bisa kita cegah gitu penularannya, sehingga kita melakukan upaya pengetatan di pelabuhan, di perbatasan-perbatasan dengan Provinsi Sumsel, antar kabupaten juga kita lakukan itu. Dan kita lakukan juga upaya-upaya disinfeksi pada kendaraan, dan juga dengan bertukar informasi dengan kabupaten kota yang bersebelahan, dan kita mengedukasi masyarakat juga. Setelah itu untuk hewan yang sakit kita lakukan pengobatan dengan pemberian vitamin dan obat-obatan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga kita upayakan yang sakit itu bisa sehat dan kita tes. Ternyata kalau memang sudah clear, sehat, berarti dia sudah selesai. Nah, untuk kondisi sekarang, kami terus melakukan vaksinasi. Ini untuk memastikan terjadi kekebalan ya pada ternak kita gitu. Kita tetap melakukan vaksinasi, terutama prioritas pada zona merah. Nanti akan kami jelaskan strategi vaksinasinya. Dan untuk hewan yang sudah tidak bisa tertolong lagi, maka kita lakukan potong bersyarat yang sudah terkonfirmasi. Dan saat ini kita juga terus melakukan upaya testing, dan kita melakukan diagnostik. Ini bagian dari surveillance gitu ya. Dan kita juga tetap melakukan pengetatan lalu lintas, bagian dari upaya kita biosecurity. Kami laporkan juga bahwa jumlah vaksin yang telah kami terima itu mencapai 808.000 dosis. Target sampai akhir tahun sebetulnya ada 1.700 lebih dosis. Semua vaksin itu telah kita distribusikan kepada kabupaten kota sebanyak 522.000 lebih, dan sisanya ada 285.000 lebih dosis. Itu masih kita simpan di depo provinsi, itu sebagai cadangan nanti kalau ada yang mendesak, dan kita pun melakukan upaya itu. Dan realisasi vaksinasi kita per 14 November itu sudah sebanyak 76,45% dari yang sudah didistribusi, dan sisanya itu yang belum kita laksanakan, dan ini akan kita lakukan secara bertahap, ada target-target harian. Strategi yang kita lakukan, pertama, kita meningkatkan laju vaksinasi harian secara bertahap agar tercapai herd immunity begitu, dan menargetkan untuk menghabiskan vaksin yang tersisa dalam jangka waktu tertentu dan terukur. Oleh karena jangan sampai itu mencapai kadaluarsa gitu. Jadi kita monitor terus, jangan sampai nanti ada yang sampai kadaluarsa. Dan kita bekerja sama dengan asosiasi seperti PDHI, ISPI, perguruan tinggi untuk melakukan percepatan vaksinasi, dan juga kita kolaborasi ya, didukung oleh TNI Polri serta mahasiswa kedokteran hewan dan peternakan pada tingkat akhir juga melakukan bersama-sama kita. Dan kita melakukan vaksinasi pada kambing dan domba dan juga babi dengan melakukan penilaian risikonya. Kami laporkan juga bahwa terima kasih, kami telah mendapat dukungan obat-obatan berupa vitamin sebanyak 9.883 dosis, antipiretik ada 6.970 dosis, antibiotik 6.250 dosis, disinfektan itu 4.600 liter, dan logistik lainnya seperti APD itu telah kita terima juga lebih dari 6.000 set. Setelah itu muncul pertanyaan, Lampung sebagai lumbung ternak nasional dan juga gerbang keluar masuk hewan Jawa Sumatera, maka kita harus punya strategi yang harus bisa diandalkan dalam pengetatan lalu lintas hewan. Jadi kita memperketat pengawasan lalu lintas hewan yang dilakukan bersama dengan Satgas PMK di masing-masing wilayah kabupaten kota, dan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung yang merupakan pintu gerbang masuknya ternak dari wilayah Jawa ke Sumatera, juga termasuk kita melakukan pengendalian hewan-hewan yang diimpor dari Australia. Kita melakukan prosedur biosecurity dan disinfeksi ternak yang akan dilalu lintaskan, dan juga memperlakukan masa karantina ternak selama 14 hari sebelum ditransportir, dan kita memperketat pengeluaran surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH itu kita perketat, harus dicek betul. Dan kita lakukan validasi ID ISIK NAS dan SKKH untuk ternak yang akan ditransport ya, dilalu lintaskan.
dan kita mentransport ternak mengacu kepada surat edaran nomor 7 dari Satgas PMK Pusat. Artinya ternak itu harus sudah divaksin dan lulus hasil uji lab dan ada penandaan. Baik Pak Fahri, kita akan potong sedikit. Tadi kita sudah elaborasi bahwa di Lampung sendiri bahwa sudah cukup terkendali, mulai dari dari kasus PMK ini ada 1.987 ekor dan 93%-nya ini sudah terkendali. Kemudian juga dengan mekanisme simultan, dengan biosecurity, kemudian juga pemberian obat-obatan dan juga pemantauan serta monitoring terhadap hewan PMK. Dan tadi kalau dari Lampung kita akan bergeser selanjutnya ke Kalimantan Timur, ke Pak Fahmi. Silahkan bagaimana kondisi PMK saat ini? Singkat saja Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi PMK terkini di Kaltim, khususnya di kabupaten kota yang ada di Kaltim, perlu kami sampaikan bahwa Kaltim terdiri dari 10 kabupaten kota dan memang 7 kabupaten kota yang ada di Kaltim itu berada pada zona merah. Ya, ada 3 yang zona kuning, di mana untuk yang zona merah tersebut pertama kali kasus awalnya tertanggal 29 Juli tahun 2022. Dan kami indikasikan memang masuknya lewat jalur darat perbatasan dengan provinsi tetangga. Nah, terkait dengan hal itu, memang menjadi keharusan bagi kami untuk memastikan bahwa zona merah kita tidak bertambah, terutama yang berada di perbatasan dengan provinsi lain, termasuk Provinsi Kalimantan Utara, karena kita mengharapkan penyakit PMK yang sempat ada di Kaltim tidak menulari tetangga kita. Nah, selain itu yang perlu kami sampaikan juga bahwa dari 7 kabupaten kota di Kaltim yang berada pada zona merah, 6 kabupaten kota sebetulnya sudah 1 bulan lebih tidak ada laporan kasus PMK lagi. Untuk Pasir tertanggal 3 Oktober merupakan kasus terakhir, sehingga kalau kita melihat dari kondisi sekarang sudah kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulan, besok akan terhitung 1 bulan sudah tidak ada laporan kasus. Untuk Penajem Pasir Utara hampir 2 bulan, untuk Bontang kurang lebih 1 bulan lebih, untuk Balikpapan 2 bulan tidak ada laporan kasus, untuk Samarinda kurang lebih 1 bulan lebih, dan untuk Kutai Kartanegara kurang lebih 2 bulan tidak ada laporan kasus. Hanya yang di Kutai Barat yang memang sempat tidak ada kasus dari tertanggal 20 Oktober kasus terakhir, ternyata dari kasus awal 2 September, 20 Oktober sempat ada 1 kasus, dan sekarang sudah tidak ada laporan kasus lagi di Kutai Barat. Jadi demikian mungkin terkait dengan bagaimana kondisi PMK yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim. Oke, baik. Berarti tadi Pak Fahmi menjelaskan bahwa untuk sejumlah kota kabupaten ini sudah 1 bulan lebih sudah tidak ada laporan ataupun juga lumayan melandai kasusnya, gitu ya Pak ya. Dan dari Kalimantan Timur kita bergeser ke Bali. Silahkan Bapak Imadarentin, bagaimana saat ini untuk perkembangan kasus PMK di Bali? Iya, Mas Jamar, terima kasih. Bali, provinsi ketiga yang diberi kesempatan serta rekan kami tadi Pak Sekda Lampung, Kadis Peternakan Kalimantan Timur, sekarang kami Bali. Di Rokesia, kami sudah alami sejak akhir Juli 2022. Setelah kasus pertama kali muncul di Bali, kalau tidak salah di awal Juli 2022, gercep gerak cepat yang dilakukan oleh Satgas Nasional melalui BNPB, kami juga tertular, ikut gercep juga di Provinsi Bali dengan pembentukan Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Bali, yang langsung diketuai oleh Bapak Sekda Provinsi Bali, saya sebagai Sekretaris Satgas. Jika melihat akumulasi dan rekap data sepanjang 1 bulan di bulan Juli 2022, dari total 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, semuanya ada kasus. Tetapi yang tertinggi kami fokus di 2 kabupaten,
yang di utara yaitu Kabupaten Buleleng. Total kasus positif muncul 268. Kemudian yang kedua di Kabupaten Karangasem 109 kasus positif. Yang lainnya rata-rata di bawah 100, ada di 2 digit. Bahkan Klungkung dan Tabanan serta Bangli itu konsisten di 1 digit dan sampai sekarang tidak ada muncul kasus baru. Jika kami merujuk kepada 4 strategi utama yang disampaikan di dalam penanganan PMK, salah satunya adalah pemotongan bersyarat. Dari total 556 kasus terkonfirmasi positif di Bali, 553 itu sudah 3 diantaranya adalah mati, meninggal. 553 positif dan diantara 553 itu dilakukan pemotongan bersyarat, totalnya yang telah terbayar melalui bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian sebanyak 412, itu kami lakukan dan diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 2 kali. Pertama di tanggal 24 Agustus 2022, total hewan ternaknya adalah 273. Kemudian di bulan September tanggal 19 tepatnya sebanyak 139 hewan atau ternak, sehingga total tahap 1 dan tahap 2 kami mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian sebanyak 412. Kenapa ada perbedaan data antara yang terkonfirmasi positif dengan jumlah bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian? Karena memang ada pembatasan per 1 orang kepemilikan, maksimal diberikan bantuan hanya untuk 10 ekor. Jadi hewan ternak yang dimiliki 11 dan seterusnya itu tidak diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah yang sangat seksi dan menarik di beberapa hari terakhir, Mas Damar, bahwa kami di Bali menjadi sorotan dunia internasional. Sebuah event bertaraf internasional menghadirkan puluhan kepala negara sedang berlangsung di Bali. Hari ini merupakan hari kedua setelah kemarin puncak perhelatan G20 telah dilaksanakan. Kami diberikan pressure dan target oleh pemerintah pusat melalui Satgas PMK, tidak kurang dari Pak Menko Marves, memberikan pressure yang luar biasa di samping arahan yang luar biasa di dalam percepatan penanganan PMK di Provinsi Bali. Kami memiliki target-target real dan nyata, kendati pun di dalam perjalanan, tentu dengan segala keterbatasan, kekurangan yang kami miliki. Sesungguhnya salah satunya target capaian vaksinasi. Kita sampai dengan akhir Oktober 2022, sesungguhnya ditarget sekurang-kurangnya di 80%. Ini tentu berkaca dan mengambil pembelajaran baik dari penanganan COVID-19 yang ada di Bali, yang ada di Indonesia, bahwa bagaimana kita menggerakkan semua sumber daya dalam rangka kami memaksimalkan capaian vaksinasi, sehingga muncul herd immunity di tengah-tengah, kalau COVID di tengah-tengah masyarakat, kalau PMK tentu di populasi hewan yang ada di Provinsi Bali. Kendati pun di akhir Oktober, Mas Camat dan semua yang hadir, kami di Bali belum sampai pada ekspektasi dan target yang diberikan. Tetapi jika melihat secara parsial, Badung, Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan sebagai tempat dan lokus perhelatan G20 dilaksanakan, itu bahkan capaiannya rata-rata di atas 90%. Oke, demikian sementara. Baik Pak Rentin, berarti Bali juga tidak kalah dengan Lampung dan juga Kalimantan Timur, bahwa untuk kasus PMK di Bali juga sudah cukup terkendali. Kemudian tadi sempat disinggung mengenai juga pemotongan bersyarat dan juga capaian vaksinasi. Nah, seperti kita ketahui Bapak-Bapak bahwa ada 5 strategi utama dalam penanganan PMK, yaitu ada biosecurity, kemudian juga pengobatan, testing, vaksinasi yang tadi disebutkan, dan juga potong bersyarat. Nah, dari kelima strategi yang baru saja disebutkan, strategi apa yang paling dirasakan sangat membantu untuk bisa menekan kasus PMK di masing-masing provinsi? Apakah ada strategi tambahan mungkin yang dilakukan untuk menangani kasus unik di daerah masing-masing? Kita ke Pak Fahrizal terlebih dahulu, silakan Pak Fahrizal. Terima kasih Pak. Dari kelima strategi itu sebetulnya kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih
efektif ya. Oleh karena masing-masing itu kan punya fungsi berbeda. Masing-masing itu saling melengkapi gitu. Jadi kita memang harus lakukan semua. Biosecurity harus kita lakukan. Kita harus mengendalikan lalu lintas ternak gitu ya. Kita pastikan bahwa ternak dari luar itu aman. Kita juga harus melakukan pengobatan pada hewan yang sakit. Kita juga harus mengejar target vaksinasi biar dia tidak sakit itu menjadi tidak sakit, ada kekebalan gitu. Kalau memang sudah sakit tidak bisa ditolong maka kita potong bersyarat gitu. Dan sebagai langkah kita melakukan surveillance, kita melakukan testing, kita melakukan diagnostik sehingga kita bisa tahu bagaimana kondisi sekarang. Dan juga kita melakukan penandaan, ear tags ya, ear tag penandaan. Kita bisa mengetahui mana sapi yang sudah divaksin, mana yang belum. Nah, dalam AirTags ini, sebagian masyarakat juga ada keyakinan bahwa ada yang peternak itu keberatan, nggak mau dia telinganya dilobangin gitu ya, dikasih tanda, karena mereka berkeyakinan harganya akan turun nanti kalau dijual. Kita sedang melakukan campaign ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Justru sapi yang ada AirTag itu nilainya lebih tinggi, oleh karena itu kita punya data, kita bisa monitor. Artinya sapi itu sehat, sapi itu sudah divaksin, sudah kita lakukan testing. Jadi kita akan mengubah mindset masyarakat, sehingga kita harapkan masyarakat bahkan berbondong-bondong minta ternaknya diberikan penandaan. Jadi sekali lagi Pak, di antara 5 strategi itu kita lakukan secara simultan. Masing-masing dia saling melengkapi. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kalau di Lampung secara simultan semuanya dilakukan dengan bersamaan begitu ya. Selanjutnya kita ke Pak Fahmi. Kalau di Kalimantan Timur, apakah ada strategi khusus yang dilakukan dari kelima strategi yang ada? Ya, baik. Sebetulnya sama, 5 strategi yang telah disampaikan tadi juga dilakukan di Kaltim. Walaupun Kaltim juga ada beberapa strategi yang juga kami anggap penting dan kami lakukan selama ini. Nah, terkait dengan kelima strategi utama tadi juga dilakukan di Kaltim, kita lakukan juga terkait dengan biosecurity, terutama ketika di awal-awal kita menemukan ternak-ternak kita, sapi maupun kerbau yang mengalami gejala klinis sakit, maka kita lakukan biosecurity, kita lakukan yang namanya disinfeksi dan juga pembatasan lalu lintas orang. Kemudian yang juga tak kalah pentingnya adalah kami melakukan pengetatan terhadap jalur lalu lintas ternak, karena di Kaltim sendiri kita punya 2 titik checkpoint di perbatasan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, tepatnya di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Ungau. Sebetulnya kami punya 2 checkpoint tersebut sudah ada bangunan dan petugas, tetapi memang untuk yang di Muara Komam kami masih menggunakan kantor dari Puskeswan, sehingga kami memang sudah rencanakan melihat bahwa kami sudah langsung ke lokasi. Di sana ternyata arus sirkulasi dari hewan ternak yang masuk dari Kalimantan Selatan itu cukup besar, baik kuantitas maupun frekuensinya. Karena itu kami punya rencana juga setelah kami berkunjung kemarin, kita akan rencanakan membangun checkpoint di sana secara permanen di tahun 2024, perencanaannya di tahun depan 2023. Dan kami meminta bantuan teman-teman dari Kabupaten Pasir untuk bisa menyediakan lahan yang clear and clean. Nah, kemudian selain itu, kami juga melakukan tadi sama testing dan juga melakukan vaksin. Terkait dengan vaksin, perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Kaltim sudah menerima dosis sebanyak 74.800 buah dosis. Dan dari dosis yang ada, kita sudah realisasikan tercatat kemarin 15 November itu 60,06%. Artinya kurang lebih 45.000 dosis sudah kita laksanakan vaksin. Target kami memang mungkin tidak sebanyak provinsi yang lain karena kami juga agak terlambat untuk melaksanakan vaksin karena kami juga kenanya juga termasuk di sekitar bulan Agustus September. Target kami memang di tahun ini hanya kurang lebih 30% dari jumlah populasi sapi dan kerbau yang ada di Kaltim. Mengingat memang keterbatasan sumber daya manusia kami dari segi kuantitas,
dan juga dikarenakan wilayah kami yang sangat luas dan sistem peternakannya yang ekstensif. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan pemotongan bersyarat, bahwa kami telah laksanakan pemotongan bersyarat sebanyak 40 ekor, 39 ekor sapi dan 1 ekor kerbau. Dan untuk proses kompensasinya 31 ekor sudah kita proses, di mana sebagian besar masih dalam proses di pusat, tetapi juga sudah ada yang sampai kepada pembuatan rekening di kabupaten kota terkait. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, berarti dari Kalimantan Timur ini untuk 5 strateginya dilakukan secara simultan, terutama untuk biosecurity, kemudian juga ada monitoring dan juga pembatasan dari jalur lalu lintas hewan. Dan kita beralih ke Bali. Pak Rentin, bagaimana strategi yang dilakukan di Bali? Apakah ada strategi khusus ataupun juga strategi-strategi yang dilakukan untuk bisa mengatasi PMK ini di Bali? Silahkan, Pak Rentin. Iya, tepat dan persis seperti apa yang dilakukan oleh 2 rekan kami, baik Lampung maupun Kalimantan Timur. Kami Bali pun secara simultan melakukan kelima strategi itu. Tetapi jika dilihat secara skala prioritas, kami di Bali fokus di 2 hal. Pertama, memaksimalkan capaian vaksinasi. Di tengah kita mendorong semua stakeholder untuk mencapai dan memaksimalkan capaian vaksinasi, kami melakukan validasi data. Jika membandingkan antar daerah, mungkin di Lampung populasinya berbeda, apalagi di Kalimantan Timur. Kami di awal hasil pendataan BPS akhir 2021, populasi hewan kami di Bali sekitar 1.200.000 lebih. Begitu kami ada case PMK di Bali di awal Juli, kami awali dengan lakukan validasi data dengan mengumpulkan data real lapangan dari penyuluh lapangan melalui dinas-dinas terkait di kabupaten kota. Kebetulan kami di Bali, mungkin kebijakan ini berlaku di hampir sebagian besar provinsi dan daerah di seluruh Indonesia, tidak adanya dinas yang secara khusus menangani peternakan. Kami di Bali Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang ada membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Dari 1.200.000 populasi di Bali, hasil validasi data turun menjadi hanya 858.971 ekor. Ini tentu data yang signifikan terjadi penurunan, sehingga pergerakan optimalisasi vaksin dia akan berpengaruh terhadap jumlah populasi yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Tentu di sana ada sapi yang paling dominan, ada kerbau, ada kambing, dan kami Bali juga dominannya ada babi juga yang kita fokus untuk melakukan suntikan vaksinasi. Yang kedua, biosecurity dan upaya penyemprotan disinfektan di berbagai lini dan berbagai wilayah yang ada di Provinsi Bali. Lebih-lebih di tengah menjelang atau sebulan sebelum dilakukan event bertaraf internasional G20 di Bali, sekarang 15 dan 16, kita bulan lalu sudah mulai dipressure oleh Satgas Nasional melalui BNPB untuk upaya pengetatan Bali. Memang kebijakan awal Bali di lockdown untuk lalu lintas hewan dan ternak termasuk produk olahannya, terutama masuk ke Bali, baik dari wilayah timur, Nusa Tenggara maupun dari wilayah barat, Jawa Timur dan Jawa seluruhnya. Tidak boleh masuk ke daerah Bali. Biosecurity di masa kita akan menghadapi event bertaraf internasional sekelas G20, kita lakukan upaya pengetatan sekurang-kurangnya di 4 titik. Mulai dari ujung barat, screening biosecurity di Pelabuhan Gilimanuk, kemudian di sisi timur di Pelabuhan Padangbae, kemudian di pusat kota, di tengah-tengah kota ada Pelabuhan Benua yang kita lakukan juga upaya pengetatan, dan termasuk di Bandara Internasional Ngurah Rai, terutama di kedatangan internasional. Fokus perhatian kami H-3 sebelum G20 dilakukan, dan sekarang kita persiapan untuk kepulangan delegasi, karena ada beberapa negara yang concernnya terhadap riwayat perjalanan seseorang yang masuk ke negaranya. Katakanlah Australia, ketika mereka landing dan tiba di Australia, pasti akan ditanya apakah dalam 5 hari terakhir pernah melakukan perjalanan ke Indonesia. Ketika jawab ya, apakah pernah melakukan perjalanan ke Bali.
Ketika jawabannya ya, akan ada screening khusus di Australia, ada masuk di jalur dan zona merah. Oleh karena itulah atas arahan Satgas Nasional melalui Pak Kepala BNPB, tim pakar Pak Profmiku, kita lakukan screening double, screening ketat di Bandara Internasional Ngurah Rai, terutama di pintu keberangkatan internasional, dengan harapan memunculkan trust, keyakinan, dan kepercayaan bagi dunia internasional. Mereka telah melakukan upaya perhelatan event internasional di Bali, tetapi pulangnya mereka dari Bali, dari Indonesia, tidak justru akan membawa dan menularkan, terutama penyakit PMK di negara-negara asal mereka. Kalau pemotongan bersyarat, strategi berikutnya clear menurut kami. Dari total yang terjangkit dan positif di Bali, semuanya telah mendapatkan dan dilakukan pemotongan bersyarat dan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian. Kemudian strategi lainnya testing, surveillance aktif. Kita di Bali begini Mas Camar, kita terpadu semua stakeholder. Dalam keterpaduan semua stakeholder itu kami membagi tugas, siapa berbuat apa. Untuk upaya biosecurity, kami tugaskan teman-teman di Barantan, Balai Karantina Pertanian, untuk melakukan upaya disinfeksi dan dekontaminasi turba ke bawah, ke kandang peternak berbasis desa, bahkan di kecamatan. Kami gabungan TRC BPBD, tim reaksi cepat. Itu tentu APD, Sarpras, dan peralatan lainnya datang dari Satgas Nasional. Kita lakukan masif di semua daerah. Kemudian upaya surveillance aktif dan testingnya dilakukan oleh teman-teman kami dari Balai Veteriner. Fokus di vaksinasi ini bergabung antara di bawah komando dan koordinator Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, merangkul dua instansi besar, yaitu Fakultas Kesehatan Hewan di Universitas Udayana, kita libatkan unsur perguruan tinggi. Kemudian ada PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Bali. Ini relatif efektif, masif pergerakannya karena ada kolaborasi, fasilitasi berbagai kebutuhan akomodasi dari Dinas Pertanian, turunkan personil dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, di backup penebalan personilnya dari anggota PDHI yang ada di Provinsi Bali. Dari total 9 kabupaten kota yang ada di Bali, secara populasi memang ada 2, yaitu di Buleleng dan Karangasem terbanyak populasinya. Sehingga strategi pimpinan kami di Bali, arahan Pak Gubernur melalui Pak Sekda, kita fokus serbu dalam tanda kutip kedua kabupaten itu. Sehingga jelang KTT G20 kemarin dan hari ini, Astengkare, Bali secara keseluruhan kita sudah mencapai di angka 75,46% untuk capaian vaksinasi. Baik, Pak Madarentin tadi menjelaskan bahwa untuk 5 strategi dilakukan secara simultan, masih sama seperti Lampung dan juga Kalimantan Timur. Namun ada sejumlah penekanan yang dilakukan diantaranya untuk capaian vaksinasi dan juga biosecurity. Tadi juga Pak Madarentin menyebutkan bahwa Bali ini sebagai tempat ataupun juga provinsi yang dijadikan sebagai tempat untuk KTT G20, yang artinya ini juga banyak sejumlah persiapan yang dilakukan agar perwakilan negara dan juga wisatawan merasa aman ketika datang ke Indonesia dan juga berpulang ataupun juga bertolak dari Indonesia. Kita ke Pak Fahrizal. Pak Fahrizal, sebagai salah satu provinsi lumbung ternak nasional sekaligus gerbang keluar masuk hewan ternak Pulau Sumatera dan juga Jawa, apakah ada strategi yang lebih diperketat ke Bali, terutama dalam pengetatan lalu lintas hewan di Provinsi Lampung? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Kita sama-sama, kalau kita lihat peta memang Lampung itu kan di gerbang Sumatera ya. Jadi kalau lintas Jawa maupun Sumatera pasti lewat Lampung. Tapi alhamdulillah di penyeberangan itu kan kita bisa melakukan pengecekan gitu, pengendalian gitu ya. Jadi kita lakukan pengetatan pengawasan lalu lintas hewan yang dilakukan bersama dengan Satgas PMK, baik itu di pelabuhan maupun di jalan darat. Kita bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung untuk memastikan bahwa seluruh ternak yang akan masuk dan keluar Lampung itu kita periksa gitu ya. Dan prosedur-prosedur seperti disinfeksi ternak juga kendaraannya juga itu kita semprot. Ya sampai itu ada yang membawa masuk dan keluar dari
penyakit itu ya. Dan kita berlakukan juga masa karantina ternak itu selama 14 hari sebelum dia keluar dari karantina 14 hari sebelum kita transport ya. Dan kita memperketat pengeluaran surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Itu kita lakukan pengecekan sangat hati-hati. Jadi itu ada kendaliannya. Jadi setiap hewan itu harus dibekali dengan SKKH. Dan kita juga melakukan validasi ID-nya, ISIK NAS ya, di surat keterangan kesehatan hewan itu yang akan ditransport. Dan kita mengacu pada surat edaran nomor 7 dari Satgas PMK Pusat, kita mentransport ternak itu, kita memperhatikan statusnya, apakah dia sudah divaksin, bagaimana hasil uji lab, dan dengan penandaan. Jadi semua itu kita kendalikan secara detail. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan di Lampung begitu kita sudah zero case itu tidak pernah muncul lagi gitu, oleh karena kita melakukan pengetatan terhadap hewan-hewan yang masuk. Demikian, terima kasih. Oke. Baik, artinya untuk koordinasi stakeholder yang dilakukan juga luar biasa baik, sehingga bisa bekerja sama untuk bisa memunculkan zero case ini, ataupun juga tidak ada kasus PMK kembali. Baik, dari Lampung kita ke Pak Fahmi, ke Kalimantan Timur. Pak Fahmi, seperti diketahui ini kan Provinsi Kalimantan Timur sudah sempat zero case ataupun juga sudah tidak ada kasus kembali. Lalu dilaporkan ada kasus lagi dan hingga kini bisa kembali zero case. Nah, apa strategi yang dilakukan melihat ini masih fluktuatif gitu, naik turun oleh pemerintah daerah untuk bisa menanggulangi dinamika tersebut? Silakan Pak. Ya, baik. Untuk yang tadi disebutkan di awal terkait dengan 5 pengendalian kita terhadap PMK itu tetap kita lakukan, tetapi ada hal penting yang kami perkuat juga, termasuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pihak-pihak terkait, stakeholder terkait, terutama para peternak yang ada di lapangan, maupun juga melakukan koordinasi dengan kabupaten kota terkait percepatan vaksinasi di Kaltim. Mengingat memang di Kaltim ini tantangannya adalah luas Kaltim itu kalau mau kita bandingkan dengan Lampung itu 4 kali luas Lampung, Provinsi Lampung. Kalau dengan Bali 22 kali luas Provinsi Bali. Itu menjadi permasalahan juga bagi kami terkait dengan wilayah yang sangat besar ini. Sehingga memang koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota menjadi satu strategi penting yang harus kami lakukan dalam rangka mendelegasikan kegiatan vaksinasi maupun pengobatan sesegera mungkin ketika ada ternak yang sakit. Nah, kemudian juga kami memperkuat kelembagaan yang ada. Jadi berdasarkan data yang kami miliki memang sekarang ini kita dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir sebelumnya kita sudah membentuk beberapa di kabupaten kota Satgas untuk penanganan PMK. Sampai sebatas ini dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim, kami sudah membentuk 7 Satgas di kabupaten kota. Dan ini memang menjadi PR bagi kami untuk bisa membentuk semua kabupaten kota tersebut terkait dengan Satgas ini. Selain itu juga untuk pejabat otoritas veteriner, karena keterbatasan dokter hewan yang ada di wilayah Kaltim. Sampai dengan hari ini kita sudah membentuk 7 SK di kabupaten kota. Teman-teman kabupaten kota sudah membentuk menetapkan pejabat otoritas veteriner yang sebelumnya kita di tahun 2021 hanya ada 3 kabupaten kota. Di tahun 2022 ini ada penambahan 4 sehingga sudah ada 7 kabupaten kota yang memiliki petugas pejabat otoritas veteriner. Harapan kami dengan adanya kelembagaan yang kuat ini dan komunikasi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta melaksanakan 5 aspek pengendalian PMK sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, kami bisa mempertahankan zero case ini sampai dengan akhir tahun ke depan. Oke, baik, berarti koordinasi antara Satgas Kota Kabupaten mudah-mudahan di Kalimantan Timur bisa tetap terjalin dengan baik. Kemudian juga tadi kita melihat bahwa dari 3 provinsi ini, baik dari Pak Fahrizal, kemudian juga Pak Maderentin dan juga Pak Fahmi, berharap agar capaian vaksinasi ini bisa terrealisasi dan juga tercapai. Dan kita akan bertanya mengenai untuk Satgas PMK daerah
yang saat ini, apakah ada pesan bagi mereka dan juga fasilitator PMK, kemudian juga peternak untuk bisa sama-sama bekerja sama memerangi dan juga menanggulangi PMK yang ada di Indonesia? Silahkan untuk yang pertama kita persilahkan kepada Bapak Fahrizal dari Provinsi Lampung. Terima kasih Pak. Sebetulnya kita banyak belajar dari bagaimana kita menanggulangi COVID-19 sebetulnya ya. Dan untuk Satgas ya, dan kita bekerja artinya pentahelix, semua mengambil peran gitu ya. Mulai dari pemerintah, teman-teman dari dunia usaha juga itu terlibat situ, komunitas, peternak ya, asosiasi, termasuk dengan teman-teman akademisi dan juga media, itu kita bekerja sama-sama secara pentahelix sehingga kita bisa melakukan sinergi, berkolaborasi gitu, lakukan langkah-langkah. Dan kita melakukan langkah-langkah yang betul-betul berbasis data. Keputusan yang kita buat itu harus berbasis data, dapat dipertanggungjawabkan, dan terukur, dan melibatkan stakeholder yang paling tepat di situ. Dan juga misalkan kita menggalang kerjasama antara kabupaten kota. Di Lampung pun ada beberapa kabupaten yang belum memiliki tenaga apa itu istilahnya itu VOP ya, petugas veteriner ya, otoritas veteriner, itu ada dua kabupaten. Kita membangun kerjasama sehingga kabupaten yang lain yang memiliki petugas yang katakanlah berlebih itu bisa kita daya gunakan kepada daerah yang memerlukan. Jadi intinya di sini kita melakukan kolaborasi, bersinergi, saling mendukung dengan langkah-langkah strategis yang terukur dan berdasarkan data yang kita monitor. Kira-kira demikian Pak, terima kasih. Oke, berarti kolaborasi dan sinergi untuk sejumlah peraturan, kemudian juga untuk sejumlah perencanaan yang dilakukan agar kita bisa menanggulangi PMK. Itu tadi dari Lampung. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Pak Fahmi, closing statement apa yang ingin disampaikan kepada para peternak ataupun juga Satgas PMK daerah agar bisa sama-sama bekerja sama memerangi dari PMK ini hingga bisa zero case? Silahkan Pak. Ya, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Fahrizal. Untuk jangka pendeknya seperti itu yang kami lakukan juga, meningkatkan koordinasi, melakukan kolaborasi bersama, karena ini adalah permasalahan kita bersama. Tetapi kami punya catatan untuk ke depan, memang khusus untuk di Kaltim yang akan mendukung secara langsung keberadaan IKN karena berada pada satu wilayah yang sangat berdekatan. Kami mulai dari sekarang memang mencoba mensosialisasikan dan mendorong teman-teman dari akademisi seperti di Kaltim. Kita punya Universitas Mula Warman, di situ ada kedokteran tapi tidak memiliki fakultas kedokteran hewan. Kita akan dorong agar ada kedokteran hewan di Kaltim. Kemudian juga kita belum memiliki fakultas peternakan di Kaltim. Kami berharap nanti ke depan Unmul juga memiliki fakultas peternakan, bukan hanya menginduk kepada fakultas pertanian. Selain itu juga kami mendorong para petani-petani peternak milenial, peternak muda untuk bisa ikut aktif berkontribusi terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim, termasuk tentunya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMK. Dan satu lagi, di Kaltim tahun depan akan dilakukan sensus pertanian, termasuk di dalamnya sensus peternakan oleh BPS. Kami berharap kami bisa mendapatkan data yang valid tentang berapa sih sebetulnya aset, potensi, jumlah ternak sapi, kerbau yang ada di Kaltim, sehingga bisa menjawab permasalahan ketika populasi hewan-hewan tersebut dijadikan sebagai barometer vaksinasi yang harus kami lakukan. Demikian. Oke. Baik, dari Kalimantan Timur berarti tadi ada sensus peternakan sehingga nanti bisa menciptakan ataupun juga bisa mendapatkan data yang valid untuk nanti dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau dari Bali, Pak Maderentin bagaimana? Apa closing statement dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada para peternak, kemudian juga Satgas PMK daerah untuk bisa menanggulangi PMK ini hingga bisa zero case? Silahkan Pak Maderentin. Kalau di Kaltim belum ada, kami sudah lengkap kebetulan. Fakultas peternakan di Udayana sudah ada, kemudian Fakultas Kedokteran Hewan pun sudah ada, dan di saat penanganan pandemi ulangi, penanganan PMK sekarang, kedua fakultas itu kita rangkul dan kita ajak berkolaborasi untuk kecepatan penanganan PMK di Provinsi Bali. Demikian pun pejabat otoritas veteriner. Bahkan kami di Bali ada 10, satu di tingkat provinsi,
9-nya itu di kabupaten kota seluruh Bali, bahkan ada yang sudah terbentuk ditetapkan dan ditunjuk di tahun 2019, 2021 dan lengkap di 2022. Jika berbicara apa yang akan dilakukan ke depan, konsisten kami akan melakukan upaya-upaya percepatan penanganan PMK di Provinsi Bali, terutama optimalisasi capaian vaksinasi di satu sisi. Yang kedua, tetap konsisten menjaga zero case itu dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah bagaimana kita berupaya betul-betul pintu masuk Bali itu kita jaga, baik dari barat di Gilimanuk, timur di Padang Bae, termasuk di Pelabuhan Benua, dan termasuk penerbangan, terutama yang internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai. Ketika berbicara PMK, sama halnya dengan COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas Nasional sebagai bencana non-alam, tentu di dalam disaster management kami punya istilah pentahelik kolaborasi. Bahkan dalam kekinian, dalam beberapa periode terakhir, kita sudah menyebutnya multi helik, dengan masuknya berbagai unsur dan lembaga internasional mensupport dan mendukung kami. Bahwa kami pemerintah disupport dan didukung penuh oleh unsur masyarakat. Bahkan kami di Bali ada kekhususan, local wisdom kami melibatkan desa adat, baik di dalam penanganan COVID maupun di dalam penanganan PMK yang ada di Provinsi Bali. Kemudian ada dukungan kalangan akademisi perguruan tinggi yang kami sebutkan tadi. Ada juga dunia usaha yang selama ini memang kami rangkul dan kami ajak ikut serta di dalam percepatan penanganan PMK. Dan jangan lupa peran strategis dari teman-teman media. Kenapa dan bagaimana mereka menyuarakan, mereka melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi, dan melakukan sosialisasi tentang berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satgas, termasuk ancaman bahaya jika sebaran penyakit PMK itu terjadi di Provinsi Bali yang notabene menjadi sorotan dunia internasional, termasuk pintu gerbang masuknya berbagai wisatawan turis mancanegara ke Indonesia tentu melalui Provinsi Bali. Oke, baik. Berarti kalau dari Bali ini penekanan pada koordinasi pentahelik, baik dari akademisi, kemudian juga bisnismen, kemudian community, dan pemerintah, dan juga media. Tadi juga Bapak menyebutkan tentang multi helix, adanya dukungan-dukungan dari lembaga internasional agar bisa sama-sama kita bekerja sama untuk bisa memerangi PMK ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang luar biasa hari ini dari 3 provinsi yang bisa kita bilang ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk penanganan PMK di seluruh Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fahrizal, kemudian juga Pak Imaderenti dan juga Pak Fahmi atas waktunya sudah bergabung bersama dengan kami di PMK Talks hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan insight baru dan juga pengetahuan baru serta menjadi contoh teladan bagi provinsi yang lain. Baik sahabat tangguh, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Fahrizal, kemudian juga Bapak Fahmi dan juga Bapak Imaderentin terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam mempertahankan zero report case PMK. Tentunya kita juga berharap agar semakin banyak daerah atau provinsi yang bisa segera membaik dan agar Indonesia dapat kembali ke kondisi bebas PMK. Saya akhiri PMK Talks pada hari ini. Saya Chamar Henda bersama narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan PMK Talks yang lainnya. Selamat sore, ternak merdeka, bebas PMK.